Raisul Jami'ah Sunan Gunung Jati Bandung, Raisul Lajnah, wa kullu man qama wastakhdama li hadzal barnamaj. Honorable the head of Sunan Gunung Jati University of Bandung and all of committee. Yang terhormat Kepala Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, segenap panitia penyelenggara, dan seluruh peserta yang berbahagia. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdali ta'at wa iktasaba akmal sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjaminairat. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Salah satu model berpikir yang dikenal dalam khazanah Islam adalah tawazun dan tawasud, yaitu model berpikir seimbang dan moderat. Dalam kajian ilmu kalam, secara sederhana, tawazun dapat dijelaskan sebagai pola pikir yang menggabungkan antara kekuasaan Tuhan dengan keniscayaan adanya kemampuan atau ikhtiar manusia. Begitu juga dengan tawasud, yaitu pola pikir atau sikap netral yang berintikan pada prinsip hidup menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama yang tidak ekstrem kiri ataupun kanan. Seimbang antara akli atau akal dan nakli atau segala yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak condong pada salah satu di antaranya, tetapi justru kepada menengahi sesuatu. Tawasud merupakan sikap yang sudah sangat melekat pada jati diri umat muslim sejak dahulu. Dan kata tawasud sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab yang artinya di tengah-tengah. Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab mendefinisikan kata wasato sebagai yang artinya di tengah-tengah sesuatu atau di antara dua pihak, yang mana sikap ini juga dikenal dengan sebutan moderat atau al-wasatiyah. Moderat atau moderasi dalam perspektif Khalid Abdul Fadl senada dengan istilah modernis, progresif, dan reformis. Dan siapakah muslim yang moderat itu? Muslim yang moderat adalah mereka yang menerima khazanah tradisi dan memodifikasikan beberapa aspek darinya untuk memenuhi tujuan moral iman. Secara tersirat, terdapat beberapa ayat dan hadis yang menuntun juga sekaligus menganjurkan umat Islam agar bersikap tawasud dan juga tawazun, yaitu dalam paparan beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan di sisi lain, Allah juga menyuruh umatnya, Allah juga memerintahkan manusia agar senantiasa terus berusaha dalam merubah nasibnya. Begitu yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Merupakan salah satu tuntutan agar kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlupakan sesaat pun. Begitu juga dengan sebaliknya, manusia tidak menyia-nyiakan potensi kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya berupa akal. Karena apa? Karena memfungsikan akal secara maksimal merupakan salah satu melaksanakan perintah agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam manusia yang tidak menggunakan akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Moderat atau moderasi merupakan salah satu sikap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Aku berlindung
agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perilaku manusia umumnya, dan supaya Allah menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perilaku kepada kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab, seorang mufassir Indonesia, ketika menafsirkan ayat tersebut dalam An-Misbah, mengatakan bahwa posisi pertengahan dapat menjadikan seseorang tidak memihak pada siapapun, sehingga dapat mengantarkan manusia untuk berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Laqad ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam sebagai posisi pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu wahai umat Islam dapat menjadi saksi atas segala perbuatan manusia. Ma'asyiral muslimin, kehidupan manusia di dunia bisa saja seimbang jika segala aspek yang mempengaruhinya juga diseimbangkan. Misalnya, ketika seseorang mencari kesuksesan di dunia, maka ia harus menyeimbangkan dengan kesuksesan di akhirat, yaitu dengan mengiringi kerja keras di dunia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menyeimbangkan kehidupannya, Allah akan menenteramkan hatinya sehingga tidak ada lagi keraguan dan kegelisahan dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membahas tawazun ketika menasihati seorang sahabat, yakni Abdullah bin Amr. Ketika mengetahui sahabatnya sholat sepanjang malam, puasa sepanjang hari, namun ia mengabaikan hak dirinya dan hak anak istrinya, juga hak orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah bin Amr, telah sampai berita kepadaku bahwa kau puasa sepanjang hari, kau sholat sepanjang malam. Janganlah kau lakukan itu, sebab jasadmu yang memiliki hak atas dirimu, kedua matamu yang memiliki hak atasmu, dan istrimu yang memiliki hak atasmu. Oleh karena itu, hendaknya kamu berpuasa dan juga berbuka. Berpuasalah 3 hari pada setiap bulannya, sebab itu adalah sebenarnya puasa sepanjang masa." Kemudian Abdullah bin Amr berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya kuasa melakukannya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, puasalah sebagaimana puasa Daud alaihissalam, puasalah sehari dan berbukalah sehari." Dan di kemudian hari Abdullah bin Amr berkata, "Duhai, sekiranya kau mengambil rukhsah atau keringanan itu." Hadis riwayat Muslim dalam kitab puasa bab larangan untuk berpuasa, hadis nomor 1973. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sikap tawasul dan tawazun sangat diperlukan oleh seorang muslim. Dan seorang muslim agar senantiasa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya dan tidak condong pada salah satu di antaranya, yaitu dengan menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya sebagai bentuk takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak mengabaikan hak dirinya dan hak orang lain yang ada di sekitarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibak wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Dan carilah
firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, ahibadi fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam penggalan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hendaknya kita dapat hidup secara seimbang dan mengutamakan kehidupan akhirat sebagai visi kita dan juga merangkup kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan di akhirat kelak. Dan janganlah kita hidup seperti Qarun, tokoh serakah pengejar harta yang diceritakan dalam Al-Qur'an, yang terlalu sibuk mengejar harta serta kesenangan dunia sehingga ia lupa akan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, dalam buku Moderasi Islam Nusantara oleh Kiai Haji Muhammad Hasan terdapat 5 alasan mengapa sikap tawasud dan tawazun dianjurkan ada pada diri seorang muslim. Yang pertama, sikap tawasud dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah. Maka seorang muslim senantiasa memandang sikap tawasud sebagai sikap yang paling adil dalam memecahkan masalah. Kedua, hakikat ajaran Islam adalah kasih sayang. Maka seorang muslim yang bersikap tawasud senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari pertikaian. Ketiga, pemeluk ajaran atau pemeluk agama lain merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dihargai dan juga dihormati. Maka seorang muslim yang bersikap tawasud agar senantiasa memandang dan memperlakukan mereka secara adil dan setara. Keempat, Islam atau ajaran Islam mendorong demokrasi agar dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Maka muslim yang bersikap tawasud agar senantiasa mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Dan yang kelima, Islam melarang tindakan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Maka sudah sepatutnya seorang muslim yang bersikap tawasud agar senantiasa menjunjung tinggi kesetaraan. Ma'asyiral muslimin, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sikap moderat sangat mudah diterima oleh kaum muslimin dimanapun itu, karena dapat menjadi penengah antara Islam yang terlalu keras atau fundamentalis dan Islam yang terlalu bebas atau liberalis. Dan moderasi ini juga dapat menjadi obat pada penyakit tataruf atau ekstremis, yang mana pada masa sekarang telah menjangkit muslim Indonesia. Fenomena di mana menghakimi orang lain tanpa alasan yang jelas, mudah mengkafirkan orang lain, berpotensi dalam kejahatan dan lain sebagainya, merupakan contoh-contoh penyakit akut yang dialami oleh muslim Indonesia. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Maka bagaimana sikap tawasud kita dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan tidak membeda-bedakan seseorang atau golongan yang berbeda saat berinteraksi atau berkomunikasi, dan juga menjalin silaturahim agar tidak terjadi pertikaian. Menerima pendapat dari orang lain yang tidak sepaham, menerima saran dan kritik yang membangun, menggunakan bahasa yang sopan dan menyejukkan dalam komunikasi, dan bersikap toleransi terhadap segala sesuatu yang sama, dan lainnya. Dalam penjelasan di atas, kita sebagai muslim setidaknya kita dapat memahami bagaimana cara kita menyikapi sikap tawasud dalam kehidupan kita khususnya, yaitu dengan menyimbangkan segala sesuatu dan tidak memihak sesuatu karena sesuatu, atau menyimbangkan sesuatu agar tidak ekstrem kiri ataupun kanan. Kami berharap dengan penjelasan singkat ini dapat mengubah pola pikir kita dan dapat bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Idza wajadtum minnal khata'at wal ghalazat nasta'fikum fa'ikul istighfar. Apabila kalian mendapat kesalahan atau kekurangan dari kami mohon maaf. Ini yang dapat kami sampaikan. Idza tammal amru zahara nuqsan atima sa'id wallahu musta'an. Idza hasalatil hajah illa bi ta'malha inshufa naqsa khalas habas wa tawakkal 'ala Allah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.